lagi mengenai satu tentang metode aseptis dan sterilisasi. Sebelum melakukan praktikum sterilisasi tempat dengan cairan disinfektan, bersihkan semua tempat dengan cairan disinfektan, bisa di lap ataupun menggunakan cara dipel. Alat dan bahan yang perlu kita gunakan untuk metode sterilisasi yaitu yang pertama itu ada kompor, ada dandang, ada cawan petri. Bisa kita gunakan sebagai cawan petri. Ada tabung reaksi. Karena kita di rumah, jadi kita menggunakan gelas sebagai tabung reaksi. Ada gelas ukur, kemudian oase, kemudian ada kertas anti air, kita pakai air, kemudian ada karet, jarum suntik, dan ada plastik. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu tahap sterilisasi. Yang pertama, kita akan mengukus cawan petri ini ke dalam kertas PE. Nah, kita akan melakukan tahap sterilisasi menggunakan teknik bungkus. Yang pertama yaitu bungkus ini cawan petri menggunakan kertas air. Oke, jadi ini cawan petri tadinya udah dipisah ya, Mas. Nah, itu kita bungkus cawan petri. Jadi ini adalah cawan petri yang sudah dibungkus oleh dengan kertas PM dan dilapisi dengan lakban kuning. Langkah selanjutnya yaitu semua peralatan yang sudah ditutup dengan plastik PE dimasukkan ke dalam plastik es ya, plastik. Nah, lalu diikat dengan tali. Dengan ikatan Oke, dan lakukan ini pada semua alat-alat yang akan kalian steril. Kita gunakan untuk mengukus, untuk mensterilisasi ini. Dan ini alat-alatnya sudah kita masukin ke dalam pancinya. Dan ini sebelum dimasukin air ini yang di dalamnya harus sudah mendidih terlebih dahulu. Dan setelah sudah mendidih, baru dia dimasukin alat-alatnya seperti ini. Nah, gimana cara meletakkannya? Meletakkannya dengan cara ditelungkupkan, yaitu yang bagian yang membuka itu, bagian mangkoknya itu menghadap ke bawah. Jadi punggungnya yang di atas, biar airnya tuh nggak masuk. Jadi taruh seperti itu dan ditunggu sampai selama 30 menit. Praktikum 2. Teknik isolasi dan kultivasi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah semua alat yang sudah disterilisasi pada praktikum pertama. Bahan yang digunakan adalah daging ayam 300 gram, atau bubuk 20 gram, ragi atau pernikahan 5 gram, air 2 liter, dan gula putih. Pertama yaitu siapkan ayam. Siapkan ayam bisa daging kentang, yaitu sebesar 300 gram, bisa dilihat 300 gram. Nah, kemudian siapkan air milik 1 liter. Nanti kita akan mengukus 300 ml menjadi ke 1 liter. Nah,
ini kita rebus dagingnya tuh selama 30 menit. Dan ini yang sudah matang, sudah 30 menit dikukus, dagingnya kita tiriskan. Nah, setelah ditiriskan, kita airnya disalin. Selanjutnya air yang tadi kita lagi disaring ya. Setelah itu buat ekstrak lagi. Oke, jadi ini kita selanjutnya itu pengenceran ngekstrak lagi. Ini perang lagi yang dari bubuk. Ini kita pakai setengah karena ini bagiannya 11 gram. Jadi ini pakai 5 gram. Kita setengah dari ini. Lalu kita kasih air. Secukupnya kita aduk sedikit. Selanjutnya ini sudah encer, kita ekstrak besarnya. Langkah selanjutnya, masak air kaldu ayam, tambahkan ekstrak ragi dan agar-agar bubuk serta tambahkan gula. Air kaldu, air yang sudah disaring. Kemudian air kaldu ya dari sini kita masukkan ragi ekstra ragi. Kita masukkan. Tambahkan kira-kira air sampai 1 liter. Kemudian setelah kita sudah ditambahkan air, kita masukkan 20 gram agar-agar bubuk. Kemudian kita tambahkan 20 gram agar-agar yang tidak berasa keluaran. 20 gram satu ini 8 gram, jadi kita akan pakai 2,5 set. Tambahkan kira-kira 3 set. Masak hingga matang. Setelah matang, letakkan pada cawan petri. Tutup dengan plastik wrap dan letakkan dalam suhu ruang. Peletakan ini untuk pengujian. Praktikum 3. Enumerasi koloni mikroba. Alat dan bahan yang digunakan: cawan petri, gelas, suntikan, wadah mikroba, plastik wrap, lilin, media agar cair yang sudah dibuat di praktikum 2, sampel mikroba, air keluar WC dan suhu. Langkah pertama, ambil 1 sampel mikroba air WC, letakkan dalam gelas pengencer. Lalu ambil 9 ml Aquades, letakkan ke dalam gelas pengencer juga. Setelah itu diapi-apikan di atas lilin untuk mencegah masuknya mikroba luar. Tutup dengan plastik wrap, lalu diapi-apikan kembali. Lalu ambil 1 ml sampel dari pengenceran pertama, letakkan dalam gelas pengencer, masukkan 9 ml Aquades dan api-apikan di atas air. Lakukan hal yang sama pada sampel mikroba yang lain hingga 3 kali pengenceran. Masukkan agar cair yang sudah dibuat, lalu ambil 1 ml dari pengenceran ketiga, masukkan ke dalam agar cair
dan tutup menggunakan plastik wrap dan homogenkan membentuk angka 8. Lakukan hal yang sama kepada 3 sampel mikroba yang lain, masing-masing 3 kali pengulangan, lalu simpan ke dalam suhu ruang selama 3 hari. Dalam setiap 1 kali 24 jam dihitung jumlah mikrobanya. Praktikum 4. Pengamatan morfologi mikroba. Pengamatan dilakukan selama 3 hari. Terlihat ada beberapa bentuk koloni bakteri berbentuk bundar bulat-bulat kecil. Lalu ada juga satu koloni bakteri berwarna pink. Praktikum 5. Uji daya antimikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum yang kelima, itu mengenai uji daya coba mikroba. Nah, bahannya apa aja sih? Jadi bahannya itu ada pipet tetes, ada ose, ada tusuk, ada cawan petri. Nah, cawan petri, ada tabung reaksi. Nah, sekarang kita pakai gelas. Kemudian bahan-bahannya ada ini kemarin mikroba bakteri yang udah kita dapat selama 3 hari yang lalu. Ini kita ambil yang banyak medianya, media bakteri yang kita ambil yang paling banyak dari masing-masing mikroba. Ada dari mikroba Acumur, mikroba Ecombera, dan mikroba Epice. Kemudian ada ekstra daun sirih. Nah, nanti kita akan membuat ekstra daun sirih itu dengan cara merebusnya. Kita ambil airnya. Kemudian ada kunyit, lalu ada agar. Nah, agar ini agar yang beberapa hari lalu kita buat, nanti kita akan panaskan lagi ya, biar nggak double membuat double. Dan alat yang selanjutnya yaitu suntikan dan betadine. Langkah pertama, buat ekstra daun sirih dengan cara merebus. Dari daun sirihnya ya, kita masukin sampai dia nanti mendidih. Nanti terus setelah itu bisa nanti kita campurkan dengan medium. Lalu buat larutan NaCl. Oke, jadi ini adalah tadi ekstra dari daun sirih, terlihat ya, hijau. Kemudian kita akan larutkan garam. Kalau buat larutan NaCl sebanyak kalau 2 sendok. Setelah itu cairkan agar yang sudah dibuat. Akan memanaskan agar yang kemarin udah ditaruh di kulkas, kita panaskan sampai dia benar-benar mencair. Sambil menunggu agar mencair, panaskan ose untuk mengambil biakan bakteri dan suspensasikan ke dalam larutan NaCl. Panaskan ose ini untuk apa? Untuk mengambil antibakteri di sana. Sebelum kita panaskan, kita harus sterilkan dulu ya dengan api yang berwarna biru ya teman-teman. Kita kecil lagi berwarna biru. Jadi ini adalah api warna biru. Kita bakar ya dia steril. Nah, kalau kira-kira sudah steril, sekarang kita akan mengambil biakan dari
Kita akan mengambil bakteri dari air WC dulu ya. Ini yang kita sudah tumbuhkan bakteri selama 3 hari. Kita ambil. Lalu, agar yang dia ambil dengan ose disuspensikan dalam larutan NaCl dan digoyangkan di atas api agar tidak terkontaminasi dengan bakteri luar. Bakteri yang udah dicampurin ke dalam larutan NaCl, lalu kita taruh di atas api biar tidak terkontaminasi. Setelah itu, campur larutan dengan media agar. 1 mili ya. 1 mili kita campurkan dengan nih agar yang tadi kita sudah panaskan, ini masih dalam bentuk cair ya. Kita campur. Tutup dengan plastik wrap dan homogenkan. Homogenkan membentuk angka 8 seperti ini ya teman. 8. Kalau dirasa sudah cukup, kita diamkan sampai dia membeku. Nah, begitu pun seterusnya untuk air sumur, bakteri sumur dan bakteri air emberan, perlakuan itu sama seperti sampai dia membeku. Setelah membeku, buat 3 sumuran untuk antibiotik. Teskan antibiotik dalam lubang, lalu tutup kembali hingga sampai 24 jam. Lakukan hal yang sama ke dalam 6 cawan Petri sebagai bentuk 2 kali pengulangan. Setelah 24 jam, hitung daerah penghambat. Ini adalah hasil 1 kali 24 jam. Lalu dilakukan pengukuran menggunakan penggaris. Terlihat ada 4 cm dari sumuran sampai ke ujung cawan Petri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.